Sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang, meninggalkan versi lain terkubur dalam diam. Namun, di tanah Jawa, ada sebuah cerita yang menolak untuk dilupakan. Ia hidup dalam bisikan para tetua, dalam kidung-kidung kuno, dan dalam simbol-simbol yang terukir di candi-candi megah. Ini adalah kisah tentang asal-usul manusia Jawa, sebuah narasi yang mengaburkan batas antara sejarah yang tercatat dan mitologi yang diwariskan. Ketika kita bertanya siapa leluhur orang Jawa, jawaban resmi mungkin akan membawa kita pada teori migrasi Austronesia atau catatan Karjan-Karjan kuno. Tapi, ada sebuah perspektif yang lebih tua, lebih mistis, yang mengatakan bahwa nenek moyang kita bukanlah sekadar petani dan pelaut biasa. Mereka adalah pewaris pengetahuan kuno, pembawa peradaban agung yang asal-usulnya tersembunyi di balik tabir waktu. Dalam tradisi lisan, sering disebut bahwa leluhur Jawa datang dari dua arah utama, dari timur dan dari barat. Dari arah matahari terbit, konon, datanglah para bijaksana yang membawa pengetahuan spiritual dan kosmologi. Mereka adalah para resi, para guru yang memahami hubungan antara mikrokosmos manusia dan makrokosmos alam semesta. Mereka mengajarkan tentang konsep sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan kehidupan, sebuah filosofi yang menjadi fondasi spiritual masyarakat Jawa. Sementara itu, dari arah matahari tergelincir, datanglah para satria dan penguasa. Mereka membawa sistem pemerintahan, teknologi, dan struktur sosial. Pertemuan dua arus besar inilah yang diyakini membentuk peradaban Jawa yang kompleks. Perpaduan antara spiritualitas yang mendalam dan tatanan masyarakat yang terorganisir. Simbol pertemuan ini sering digambarkan dalam mitos sebagai penyatuan antara langit dan bumi, antara dewa dan manusia. Dalam banyak naskah kuno seperti Serat Pustaka Raja Purwa, kita menemukan silsilah yang tidak dimulai dari seorang raja manusia, tetapi langsung terhubung ke alam dewa. Batara Guru, dewa tertinggi dalam panteon Hindu Jawa, sering disebut sebagai puncak silsilah para Raja Mataram. Dari Batara Guru, garis keturunan turun melalui serangkaian dewa dan tokoh mitologis, hingga akhirnya sampai pada Raja manusia pertama di tanah Jawa. Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah cara leluhur kita menyatakan bahwa kepemimpinan mereka memiliki legitimasi ilahi, bahwa mereka adalah keturunan langsung dari para dewa. Tapi, apakah ini harus diartikan secara harfiah? Mungkin tidak. Para ahli tafsir budaya berpendapat bahwa dewa dalam konteks ini bisa jadi merupakan simbol dari peradaban yang lebih maju. Bangsa-bangsa kuno yang memiliki pengetahuan astronomi, arsitektur, dan metalurgi yang jauh melampaui zamannya, mungkin dianggap sebagai dewa oleh masyarakat lokal pada saat itu. Mereka yang datang membawa teknologi canggih dan pengetahuan spiritual yang mendalam, tentu akan terlihat seperti makhluk dari alam lain. Salah satu teori yang paling menarik, meskipun kontroversial, menghubungkan asal-usul Jawa dengan peradaban legendaris yang hilang, seperti Atlantis atau Lemuria. Teori ini berspekulasi bahwa dataran Sunda yang kini tenggelam adalah pusat peradaban kuno yang sangat maju. Ketika zaman es berakhir dan permukaan laut naik, penduduknya terpaksa mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, salah satunya adalah Pulau Jawa. Mereka membawa serta sisa-sisa pengetahuan agung mereka, yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan kendi-kendi megah, seperti Borobudur dan Prambanan. Coba kita pikirkan sejenak, bagaimana mungkin sebuah masyarakat agraris kuno mampu membangun struktur sekompleks Borobudur, dengan perhitungan matematis dan astronomis yang begitu presisi. Tanpa warisan pengetahuan yang luar biasa, Borobudur bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah sebuah mandala raksasa, sebuah kitab kosmos yang terbuat dari batu. Setiap reliefnya menceritakan ajaran filosofis yang mendalam. Mungkinkah ini adalah bukti dari warisan pengetahuan sebuah peradaban besar yang pernah ada? Kisah lain yang tak kalah menarik datang dari legenda Aji Saka. Diceritakan, Aji Saka adalah seorang pangeran dari tanah seberang yang datang ke Jawa Dwipa untuk membawa peradaban. Ia mengalahkan raksasa penguasa bernama Dewata Cengkar dan membawa aksara Jawa, Hanacaraka. Legenda ini sering ditafsirkan sebagai simbolisasi kedatangan peradaban baru yang menggantikan tatanan lama yang lebih primitif. Aji Saka membawa tulisan, hukum,
dan tatanan sosial yang baru. Pertanyaannya, dari mana Aji Saka berasal? Naskah-naskah kuno menyebut tempat-tempat seperti India atau negeri mitologis lainnya. Semakin menambah misteri tentang siapa pembawa peradaban pertama ini. Di balik semua mitos dan legenda ini, ada satu benang merah yang sama. Leluhur Jawa bukanlah bangsa yang lahir dari ketiadaan. Mereka adalah pewaris, penerus, dan pengolah dari sebuah pengetahuan besar yang datang dari masa lampau. Mungkin nama-nama dewa, seperti Batara Guru, atau tokoh legendaris seperti Aji Saka, adalah cara leluhur kita untuk mempersonifikasikan kekuatan peradaban, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas yang membentuk identitas mereka. Jadi, ketika kita menatap relief candi atau mendengar tembang Macapat yang dilantunkan, kita sebenarnya sedang terhubung dengan sebuah pertanyaan besar yang sengaja dibiarkan menggantung oleh nenek moyang kita. Siapakah kita? Dari mana kita berasal? Sejarah resmi mungkin memberikan satu jawaban, tetapi bisikan leluhur menawarkan kemungkinan yang jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih ajaib. Mereka tidak meminta kita untuk percaya begitu saja, tetapi mengajak kita untuk mencari, merenung, dan menemukan sendiri jawaban di dalam diri kita. Karena mungkin warisan terbesar dari leluhur bukanlah jawaban yang pasti, melainkan pertanyaan abadi yang terus mendorong kita untuk mencari kebenaran. Kisah ini adalah pengingat bahwa identitas kita jauh lebih kaya dan kompleks daripada yang tertulis di buku sejarah. Ia adalah mozaik dari mitos, legenda, dan jejak-jejak peradaban agung yang menunggu untuk kita gali kembali. Jadi, pertanyaan itu tetap ada untuk kita semua. Siapakah sebenarnya leluhur bangsa Jawa? Di dalam ingatan orang Jawa, nama Batara Brahma itu agung sekali. Ia adalah leluhur, sumber kehidupan, dan penata alam semesta. Tapi pernahkah Anda menyangka, di belahan bumi lain, ada catatan sejarah yang menghubungkan nenek moyang kita dengan sosok yang sama sekali berbeda? Kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh karya Ibnu Athir mencatat sesuatu yang mengejutkan. Bani Jaoyang mencakup Sunda, Jawa, Melayu, hingga Bugis disebut sebagai bagian dari keturunan Nabi Ibrahim. Dua narasi ini, Brahma dari mitologi Jawa dan Ibrahim dari sejarah Samawi, sekilas tampak bertolak belakang. Satu dari dunia dewa, satu lagi dari dunia nabi. Mana mungkin bisa nyambung? Selama ini, keduanya memang dianggap terpisah. Tapi semakin digali, semakin terlihat kalau dua jalur ini sebenarnya enggak berlawanan. Mereka justru seperti dua sungai yang mengalir dari satu mata air yang sama. Hanya saja rutenya berbeda karena terpisah oleh zaman dan budaya. Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi, pembawa ajaran tauhid yang menentang penyembahan berhala dan mengarahkan manusia pada Tuhan yang Maha Esa. Ajarannya menekankan satu sumber penciptaan, satu asal-usul, dan satu tujuan akhir. Konsep ini ternyata sangat mirip dengan pandangan kosmologis Jawa kuno, yang mengenal Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan segala sesuatu, serta Tuhan yang tak bisa diserupakan dengan apapun. Dari sini, muncul dugaan yang sulit diabaikan. Mungkinkah Batara Brahma sebenarnya bukan figur fiktif, melainkan nama lain dari seorang tokoh sejarah besar? Ketika sebuah ajaran tauhid masuk ke Nusantara, dan nama Ibrahim terasa asing atau sulit diucapkan, apakah mungkin maknanya yang dipertahankan, sementara namanya diubah sesuai lidah lokal? Sejarah memang sering menunjukkan pola seperti ini. Saat sebuah ajaran besar berpindah melintasi budaya dan generasi, bentuknya jarang bertahan utuh. Nama bisa berubah, kisah diperkaya, dan tokoh sejarah yang dihormati perlahan diagungkan, lalu disakralkan. Manusia bisa berubah menjadi simbol mitologis. Dalam proses inilah, Ibrahim sebagai manusia bisa saja dikenang sebagai Brahma sebagai dewa. Apalagi, Ibrahim dijuluki Al-Abir, artinya sang penyeberang. Ia dan keturunannya dikenal sebagai bangsa pengembara. Jika sebagian dari mereka benar-benar bergerak jauh ke timur, membawa ajaran tauhid, sangat masuk akal jika jejak mereka tertanam di Nusantara, lalu berbaur dengan kebudayaan lokal yang sudah kaya. Dengan sudut pandang ini, Brahma bukan lagi tandingan Ibrahim. Ia adalah cermin budaya dari ingatan yang sama, yang satu dicatat oleh sejarah tertulis, yang lain dijaga lewat mitologi lisan.
Yang satu disebut nabi, yang lain disebut dewa. Tapi inti pesannya serupa. Tentang asal-usul yang satu, keteraturan alam semesta, dan peran manusia sebagai penjaga kehidupan. Jadi pertanyaannya bukan lagi mana yang benar, Brahma atau Ibrahim, tapi lebih ke bagaimana satu ajaran yang sama bisa mengambil dua rupa yang berbeda. Mungkin saja perbedaan ini justru jadi petunjuk bahwa ada satu kisah besar yang sama, yang terpecah oleh jarak, waktu, dan bahasa, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Brahma bisa jadi adalah nama yang tersisa ketika sejarah berubah menjadi mitologi, bukan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai cara budaya Jawa menjaga ingatan tentang asal-usulnya sendiri, saat nama aslinya sudah tertutup oleh lapisan zaman. Dan dari sinilah, dua jalur yang tampak terpisah itu akhirnya bertemu, bukan untuk saling membantah, tapi untuk saling melengkapi. Seiring berkembangnya ilmu genetika, sejarah manusia tak lagi hanya dibaca dari prasasti dan kitab, tetapi dari DNA, dan dari sanalah lapisan baru misteri Nusantara mulai terbuka. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor dari Universiti Kebangsaan Malaysia mengungkap temuan yang mencengangkan. Sekitar 27% varian genetik Melayu menunjukkan keterkaitan dengan varian Mediterranean. Varian yang sama juga ditemukan pada populasi Timur Tengah, keturunan Nabi Ibrahim, bangsa Arab, dan Bani Israel. Angka itu bukan sekadar statistik laboratorium. Ia adalah jejak perjalanan manusia lintas benua. Bukti bahwa leluhur Nusantara tidak sepenuhnya terisolasi di timur, tetapi pernah bersentuhan atau bahkan berasal dari arus migrasi besar dunia kuno. Seolah ada darah tua yang menempuh perjalanan panjang, menyeberangi gurun, laut, dan waktu, hingga akhirnya berlabuh di kepulauan yang kelak disebut Nusantara. Menariknya, dalam tradisi Ibrahim sendiri, terdapat istilah Ibriyah, yang bermakna yang menyeberang. Ibrahim dikenal sebagai sosok yang berpindah-pindah, meninggalkan tanah leluhur, menembus batas wilayah, membawa keyakinan baru tentang Tuhan yang Esa. Ia bukan nabi yang menetap, tetapi nabi yang berjalan. Maka ketika jejak genetik yang menyeberang itu ditemukan di Nusantara, sulit untuk menganggapnya sebagai kebetulan semata. Migrasi manusia purba seringkali terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi atau alam, tetapi juga karena misi keyakinan. Sejarah mencatat bahwa para pengikut Ibrahim menyebar ke berbagai arah, membentuk cabang-cabang peradaban. Jika sebagian dari mereka melangkah semakin jauh ke timur, membawa konsep tauhid dan struktur sosialnya, maka masuk akal bila ajaran itu berasimilasi dengan kebudayaan lokal yang telah memiliki kepekaan spiritual tinggi. Di titik inilah, mitologi dan genetika mulai saling menguatkan. Apa yang sebelumnya hanya terasa sebagai ingatan simbolik dalam kisah Brahma, kini menemukan padanannya dalam tubuh manusia Nusantara. Bukan sebagai cerita yang berdiri sendiri, melainkan sebagai lapisan ingatan yang diwariskan secara biologis dan kultural. Nama bisa berubah, bahasa bisa berganti, tetapi darah membawa cerita yang sama dari generasi ke generasi. Ini juga menjelaskan mengapa konsep ketuhanan di Jawa dan wilayah Melayu memiliki kemiripan mendasar dengan tauhid Ibrahim. Tuhan dipahami sebagai sumber tunggal, tak berbentuk, tak terlukiskan, bukan sekadar dewa di langit, melainkan asal dan tujuan segala sesuatu. Sebuah konsep yang terasa terlalu matang untuk dianggap lahir secara terpisah, tanpa pengaruh dari arus besar peradaban tauhid dunia. Waktu boleh menghapus catatan perjalanan mereka, nama-nama asli boleh terlupakan, tetapi tubuh manusia menyimpan arsip yang lebih jujur daripada kitab manapun. Dan ketika arsip itu dibaca, ia seolah berbisik bahwa Nusantara bukanlah ujung dunia yang terpisah, melainkan persimpangan dari perjalanan panjang umat manusia. Maka Brahma, dalam kerangka ini, tidak lagi berdiri sebagai figur asing dari langit mitologi. Ia tampak sebagai bayangan kultural dari memori yang jauh lebih tua, memori tentang seorang manusia agung yang pernah menyeberang, membawa ajaran tentang Tuhan yang Esa, lalu jejaknya berasimilasi dengan tanah dan manusia yang ia singgahi. Ia mengalir di dalam darah, dan darah, seperti ingatan terdalam manusia, tidak pernah benar-benar lupa dari mana ia berasal. Pernahkah kalian bertanya-tanya, adakah benang merah tersembunyi yang menghubungkan tradisi-tradisi spiritual besar di dunia?
Dalam bahasa Arab, nama Ibrahim sering diuraikan sebagai Abe yang berarti ayah, dan Raham yang berarti banyak atau bangsa. Jadi, Ibrahim adalah ayah dari banyak bangsa. Sekarang, mari kita lihat Brahma. Dalam bahasa Sanskerta, nama ini berakar dari kata Brahman, yang merujuk pada realitas tertinggi, atau roh universal. Menariknya, salah satu atribut utama Brahma dalam kitab-kitab Hindu adalah sebagai Pitamaha, yang berarti kakek buyut, atau leluhur agung dari seluruh makhluk. Baik Ibrahim maupun Brahma dipandang sebagai figur leluhur primordial. Kesamaan fonetik antara Brahma dan Abraham atau Ibrahim juga menjadi titik awal yang memicu banyak diskusi di kalangan para sarjana. Sekarang, mari kita bandingkan pasangan mereka. Istri Ibrahim yang paling terkenal adalah Sarah. Dalam beberapa tradisi, nama aslinya adalah Sarai. Di sisi lain, pasangan ilahi dari Brahma adalah Saraswati, dewi pengetahuan, musik, seni, dan kebijaksanaan. Lagi-lagi, kita melihat kemiripan fonetik yang mencolok antara Sarai atau Sarah dan Saraswati. Keduanya adalah figur perempuan yang sangat penting dan dihormati dalam tradisi masing-masing. Sarah adalah ibu dari bangsa Israel, sementara Saraswati adalah sumber dari semua pengetahuan dan kreativitas. Keduanya merepresentasikan aspek fundamental dari peradaban dan kelangsungan hidup. Kisah penciptaan dan pengorbanan juga menunjukkan paralel yang menarik. Menurut beberapa interpretasi dalam tradisi Hindu, Brahma pada awalnya menciptakan dunia melalui kekuatan pikirannya dan dari bagian-bagian tubuhnya sendiri. Ia adalah sang pencipta, arsitek alam semesta. Ibrahim, meskipun bukan pencipta, memainkan peran krusial dalam sejarah keselamatan. Ia adalah orang pertama yang dipanggil untuk meninggalkan negerinya dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, memulai sebuah garis keturunan yang akan membawa wahyu ilahi kepada dunia. Kisah pengorbanan anak Ibrahim adalah salah satu cerita yang paling ikonik. Tuhan menguji imannya dengan memerintahkannya untuk mengorbankan putranya, Ishak atau Ismail, tergantung pada tradisi. Pada saat-saat terakhir, Tuhan menggantikan anak itu dengan seekor domba. Ini adalah ujian iman tertinggi. Walaupun tidak ada narasi yang sama persis dalam mitologi Brahma, konsep pengorbanan atau yajna adalah inti dari praktik Veda. Brahma sendiri terkadang dikaitkan dengan ritual pengorbanan sebagai sarana untuk memelihara tatanan kosmik. Ide mengorbankan sesuatu yang paling berharga untuk menunjukkan pengabdian adalah tema universal yang bergema di kedua tradisi ini. Mari kita bahas konsep ketuhanan. Ibrahim adalah bapak monoteisme. Ajarannya berpusat pada penyembahan satu Tuhan yang tak terlihat, tak berwujud, dan transenden. Ia menolak penyembahan berhala yang marak pada masanya. Dalam Hinduisme, konsepnya lebih kompleks. Brahma adalah bagian dari Trimurti, bersama dengan Wisnu, sang pemelihara, dan Siwa, sang penghancur. Namun, penting untuk dipahami bahwa dalam banyak aliran filsafat Hindu, seperti Advaita Vedanta, semua dewa-dewi ini adalah manifestasi dari satu realitas tertinggi yang tak berwujud, yang disebut Brahman. Jadi, di balik politeisme yang tampak, ada fondasi monistik atau bahkan monoteistik yang tersembunyi. Beberapa sarjana berpendapat bahwa ajaran Ibrahim tentang satu Tuhan mungkin memiliki resonansi dengan konsep Brahman dalam Hinduisme. Bagaimana dengan lokasi geografis? Ibrahim berasal dari Ur-Kasdim, sebuah kota kuno di Mesopotamia, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Dari sana, ia melakukan perjalanan ke Kanaan. Mesopotamia adalah tempat pertemuan banyak peradaban kuno, termasuk interaksi antara bangsa Semit dan Indo-Eropa. Di sisi lain, tradisi Hindu berakar di lembah Sungai Indus dan menyebar ke seluruh anak benua India. Meskipun secara geografis terpisah, jalur perdagangan dan migrasi kuno seringkali memungkinkan pertukaran ide dan cerita lintas budaya. Mungkinkah kisah-kisah ini menyebar dan beradaptasi di lingkungan budaya yang berbeda? Ini adalah kemungkinan yang menarik untuk dipertimbangkan. Tentu saja, penting untuk mengakui perbedaan besar di antara keduanya. Ibrahim adalah seorang nabi, manusia biasa yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Ia adalah tokoh sejarah. Brahma sebaliknya adalah dewa, entitas kosmik dalam panteon Hindu. Narasi tentang Brahma lebih bersifat mitologis dan simbolis daripada historis.
Kuil yang didedikasikan untuk Brahma juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dewa-dewi Hindu lainnya. Sementara Ibrahim dihormati sebagai patriark utama dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam. Peran dan status mereka dalam sistem kepercayaan masing-masing jelas berbeda. Teori bahwa Ibrahim dan Brahma adalah figur yang sama adalah pandangan minoritas dan sering dianggap spekulatif oleh para sarjana arus utama. Tidak ada bukti arkeologis atau tekstual yang secara definitif menghubungkan keduanya. Namun, kesamaan nama, peran sebagai leluhur, dan pasangan mereka yang mirip secara fonetik banner-banner memancing rasa ingin tahu. Mungkin, jawaban yang lebih masuk akal bukanlah bahwa mereka adalah orang yang sama, melainkan bahwa kisah-kisah ini mencerminkan arketip universal dalam kesadaran manusia. Arketip tentang bapak leluhur, ibu kebijaksanaan, dan pengorbanan demi iman adalah tema yang melampaui batas budaya. Mungkin saja peradaban kuno di Timur Tengah dan India melalui kontak yang hilang dalam sejarah atau melalui perkembangan spiritual yang paralel sampai pada ekspresi simbolis yang serupa untuk ide di fundamental ini. Mempelajari paralel ini bukan untuk menyamakan semua agama atau mengaburkan perbedaan penting di antara keduanya. Sebaliknya, ini membuka mata kita terhadap kemungkinan adanya akar bersama dalam pencarian spiritual manusia. Ini mengingatkan kita bahwa terlepas dari perbedaan doktrin, banyak tradisi besar dunia bergulat dengan pertanyaan yang sama tentang asal-usul, tujuan, dan makna hidup. Perbandingan antara Ibrahim dan Brahma adalah sebuah teka-teki sejarah dan spiritual yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Tapi justru, di dalam misteri itulah letak keindahannya. Tahukah Anda, jauh sebelum agama-agama besar dari luar Nusantara datang, leluhur kita di tanah Jawa dan Sunda sudah memiliki konsep ketuhanan yang sangat mendalam dan luhur. Mereka tidak menyembah berhala atau alam secara buta, melainkan sudah mengenal satu Tuhan yang Maha Esa. Konsep ini adalah warisan spiritual yang luar biasa. Sebuah bukti bahwa ajaran Tauhid sudah berakar di bumi pertiwi sejak zaman kuno. Mari kita mulai dengan masyarakat Jawa kuno. Mereka mengenal Tuhan dengan sebutan Sang Hyang Widiwasa, yang artinya penguasa tunggal yang tak terlihat. Mereka adalah tangan-tangan Tuhan yang mengatur berbagai aspek kehidupan alam semesta. Jadi, para dewa adalah sarana untuk memahami kebesaran Tuhan, bukan objek sesembahan utama. Ini adalah filosofi yang sangat canggih dan monoteistik pada intinya. Sekarang, kita bergeser ke tanah Pasundan, tempat masyarakat Sunda kuno hidup. Mereka punya konsep yang sangat mirip, yang disebut Sunda Wiwitan. Tuhan dalam ajaran ini dikenal sebagai Sang Hyang Kersa, yang berarti yang maha berkehendak. Dialah sumber dari segala kehidupan, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Sama seperti di Jawa, masyarakat Sunda juga mengenal entitas-entitas lain, seperti Batara, Pohaci, dan para Hyang. Namun, mereka diposisikan sebagai utusan atau pelaksana kehendak Sang Hyang Kersa. Jadi, muara dari segala bentuk penghormatan dan doa tetap tertuju pada satu titik. Sang Hyang Kersa, ajaran ini menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, yang mereka sebut Tritangtu di Buana. Kepercayaan terhadap Tuhan yang satu ini sering disebut dengan istilah Kapitayan. Ini adalah sistem kepercayaan asli Nusantara yang berpusat pada keyakinan adanya kekuatan gaib tertinggi yang tak terlihat, yang disebut Toyo. Toyo berarti kosong, hampa, atau suwung. Bukan kosong tanpa makna, tapi kosong karena saking agungnya, ia tidak bisa digambarkan atau diserupakan dengan apapun. Untuk berkomunikasi dengan Toyo yang tak terjangkau ini, leluhur kita menggunakan perantara kekuatan Nia yang ada di alam, yang disebut Tu. Dari kata Tu, inilah muncul kata hantu yang artinya roh penjaga, atau kata tuan dan ratu sebagai pemimpin. Mereka juga menggunakan tempat-tempat khusus, seperti pohon besar atau batu besar sebagai sarana ritual. Bukan untuk menyembah pohon atau batunya, tetapi sebagai titik fokus energi spiritual untuk terhubung dengan Sang Pencipta. Jadi, ketika kita melihat ritual-ritual kuno,
Jangan langsung menyimpulkannya sebagai penyembahan berhala. Itu adalah cara mereka, dengan kearifan lokal mereka, untuk mencoba memahami dan mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Gaib. Ini adalah bukti nyata bahwa DNA spiritual bangsa kita sejak awal adalah tauhid, keyakinan pada satu Tuhan. Ajaran ini tidak hilang begitu saja ketika Hindu, Buddha, dan kemudian Islam datang. Sebaliknya, ajaran-ajaran baru ini berakulturasi, berdialog dengan kearifan lokal yang sudah ada. Konsep Sang Hyang Widi dengan mudah bersanding dengan konsep Brahman dalam Hindu. Begitu pula saat Islam masuk. Para wali songo tidak menghapus total budaya yang ada. Mereka justru menggunakan medium seperti wayang dan tembang untuk menyebarkan ajaran Islam, dengan menyisipkan nama Allah untuk menggantikan Sang Hyang Widi. Proses ini menunjukkan betapa terbukanya leluhur kita dan betapa dalamnya pemahaman spiritual mereka. Lalu, mengapa penting bagi kita sekarang untuk mengingat kembali semua ini? Pertama, ini adalah bagian dari jati diri kita. Mengetahui bahwa leluhur kita adalah bangsa yang religius dan monoteistik. Sejak dulu akan menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri sebagai sebuah bangsa. Kita bukanlah bangsa yang kosong secara spiritual. Sebelum ajaran dari luar datang, kita sudah punya fondasi yang kokoh. Kedua, kearifan lokal ini mengajarkan kita tentang toleransi dan harmoni. Leluhur kita mampu menyambut ajaran baru tanpa kehilangan identitas. Mereka menunjukkan bagaimana spiritualitas bisa menyatukan, bukan memecah belah. Di tengah kondisi dunia yang seringkali terbelah karena perbedaan keyakinan, belajar dari sejarah kita sendiri bisa menjadi solusi. Mengingat kembali asal-usul spiritual kita bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu dan meninggalkan keyakinan kita saat ini. Sama sekali bukan. Ini tentang menggali kembali mutiara-mutiara kearifan dari peradaban kita sendiri, untuk memperkaya pemahaman kita tentang Tuhan, tentang alam, dan tentang sesama manusia. Ini tentang menyadari bahwa benang merah tauhid telah terjalin kuat dalam sejarah panjang Nusantara. Dengan memahami akar kita bisa tumbuh menjadi pohon yang lebih kokoh, yang cabangnya menjulang ke langit modernitas, tanpa pernah lupa dari mana kita berasal. Mari kita jaga warisan luhur ini, dan terus sebarkan semangat persatuan dalam keberagaman yang telah dicontohkan oleh para leluhur.